Yang pertama demam. Berdarah. Oke. Tetanus. Sakit. Rabies. Anjing. Meningitis. Otak. Hidrosepalus. Kepala. Kita lanjut ya untuk membahas secara spesifik kelainan-kelainan atau infeksi-infeksi otak dan saraf. Pertama kita tanya dulu nih sama Mbak Sianas. Mbak Sianas tahu tetanus kan? Pernah vaksin nggak Mbak? Saya lupa ya, saya udah pernah vaksin apa aja gitu. Tapi kayaknya sih udah pernah ya, karena saya biasanya lumayan patuh terhadap vaksin-vaksinan. Jadi kayaknya sih udah pernah, tapi saya aja lupa. Waktu hamil? Waktu hamil, iya sebelumnya sih banyak vaksin sih. Sampai lupa Saya yang sampai mana lupa. Ya dokter bilang vaksin ya? Iya gitu Iya aja ya. gitu, bener. Karena ya memang saya sekeluarga banyak banget yang dokter kan. Jadi dari dulu ya sudah biasa berinteraksi sama dokter, jadi udah tahu kalau ya udah pasti pendekatan pertama tuh medis dulu gitu. Ya, jadi informasi kalau ada perlu apa dikasih tahu dulu ya. Kalau misalnya tetanus kenanya dari mana? Mbak Sianas mungkin pernah dengar atau? Kalau dulu sih sama ibu saya nggak boleh deket-deket kayak paku yang berkarat gitu-gitu ya. Tapi specifically sih saya kayaknya emang nggak pernah terlalu research mengenai tetanus, jadi sebenarnya nggak terlalu tahu ya tetanus bisa kena dari mana aja. Cuma yang saya tahu sih ya besi-besi berkarat gitu saya harus dijauhin tuh dari dulu sama ibu saya. Iya, jadi general knowledge orang awam kurang lebih ya itu. Saya juga dulu waktu kecil ya taunya hati-hati kalau ketusuk paku karat nanti kena tetanus. Ya nggak salah juga sih, tapi mungkin lebih luas dari itu ya dok. Apa aja dok kira-kira dok? Mungkin dari tetanus itu dan bahayanya tuh apa tetanus itu? Kalau tetanus mungkin beda sama infeksi otak yang tadi ya dok ya. Yang sebelumnya kan kita bahas tentang infeksi mainnya tuh di otak, fokusnya tuh di otak. Tapi kalau tetanus ini terutama mengenai saraf-saraf di tangan dan kaki, di cabang saraf tulang belakang kita gitu. Jadi makanya kenapa gejala tetanus itu yang paling sering adalah kejang kaku, kejang rangsang. Jadi kalau kena cahaya, kena suara gitu, badannya langsung kaku. Tapi sebenarnya pasien ini sadar. Bedanya sama infeksi otak yang tadi, pasiennya biasanya nggak sadar itu dalam arti nggak bisa diajak ngomong gitu segala macam. Tapi kalau tetanus ini sadar, tapi dia nggak bisa mengendalikan gerakan tangan sama kaki. Penularan aku setuju banget. Sebenarnya menghindari paku, tapi sebenarnya nggak harus berkarat sih. Semua paku ya harus dihindarin. Karena sebenarnya tetanus ini masuknya lewat luka. Jadi semua jenis luka. Nah, semua jenis luka itu tetanus bisa masuk, terutama luka yang kotor. Berarti maksud yang kotor ini adalah kena tanah. Abis kena luka, abis itu kita tetap jalan seperti biasa. Jadi kan kena tanah, rumput, pohonan segala macam. Nah itu tempat tinggalnya si tetanus nih gitu. Jadi kalau kita udah punya luka, alangkah baiknya langsung dibawa berobat. Terutama mungkin luka yang lumayan gede ya. Buka gitu ya. Kalau mungkin kadang-kadang kita keiris pisau sedikit dan kita yakin pisaunya bersih sih, saya rasa dikasih antiseptik aja cukup. Tapi kalau lukanya dalam atau sampai ketusuk tuh kan dalam arti sekian senti masuk ke dalam tubuh kita ya, itu juga harus berobat supaya tidak berkembang menjadi tetanus. Kalau dari lagunya Meggy Z kan lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati ya dok. Kalau sakit gigi dokter belum gimana? pernah ngerasain sakit gigi ya? Saya cuma dikit soalnya saya rajin gosok gigi. Oh dok. iya, soalnya lebih sakit dok sakit gigi daripada sakit hati. Oh, gitu Kalau ya. menurut saya sih. Jadi itu hanya pepatah. Pepatah aja. Kalau sakit gigi untuk tetanus gimana dok kira-kira dok? Iya benar banget. Jadi salah satu lagi gigi berlubang yang nggak diobatin, nah, Mbak, itu juga bisa jadi salah satu sumber tetanus ya. Tapi sebenarnya jarang banget sih. Paling sering itu emang dari luka. Ya, Toh juga sebenarnya gigi berlubangnya tuh yang benar-benar sampai lubangnya tuh dalam banget, terus habis Infeksi. itu luas gitu ya, mungkin melibatkan lebih dari satu gigi gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi Tempat masuk. masuk. Dan satu lagi dok, saya baru ingat, tetanus ini mati dengan udara. Nah, jadi kalau ada luka itu alangkah baiknya kita obatin itu pakai antiseptik. Tapi habis itu jangan ditutup rapat-rapat, karena kita kan biasaan kalau ada luka kan habis itu pengennya diperban, diplester rapet banget. Nah dengan tidak adanya udara di luka tersebut tuh malah bisa jadi tetanus gitu. Gitu. Jadi kalaupun mau ditutup tapi harus dibuka keesokan harinya, diganti lagi. Jadi jangan sampai itu benar-benar kedap udara, malah jadi si tetanus ini senang deh di situ.
Mbak Syarnas. Tapi pernah nggak sih ngedenger ada orang yang digigit anjing liar atau terus terkena rabies? Karena saya kerja sebagai TV host sih, saya bawain satu berita ya belum lama gitu tentang rabies yang terjadi di Bali. Ada anak yang digigit anjing tapi kemudian demam dan gak dibawa ke rumah sakit kan. Habis itu ternyata baru tahu kalau anjing itu rabies dan akhirnya anaknya juga meninggal kan. Dari situ sih waktu itu kami wawancara beberapa dokter gitu dan itu cukup shocking sih karena saya pecinta anjing banget gitu. Saya selalu punya anjing gitu di rumah gitu. Jadi untuk tahu kalau anjing liar ternyata masih banyak gitu yang punya rabies itu menakutkan sih gitu karena saya sering deketin anjing liar. Tapi kan memang tabiatnya biasanya udah ketahuan kan. Jadi akhirnya kita lebih ke menggarisbawahi tentang anjing yang memiliki rabies itu tabiatnya seperti apa dan jangan dideketin gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin saya rasa lebih bermanfaat buat orang-orang di luar sana ya gitu untuk tahu kalau kalau nggak semua anjing bisa baik gitu. Cuman kan kadang kan kita pengen kayak rescue atau apa gitu karena kasihan kan kalau anjing liar kan emang biasanya tabiatnya berbeda ya sama anjing yang kita miliki di rumah. Ya itu sih soalnya saya waktu kecil juga karena saya saking sukanya sama anjing beberapa kali saya digigit sama anjing liar. Dan saya lupa 2 atau 3 kali gitu dan itu ibu saya dan bapak saya langsung bawa saya ke rumah sakit, lukanya langsung dibersihkan, kemudian saya ingat saya harus dapat suntikan lah dan harus diobservasi kan. Untung saya nggak kenapa-napa sampai sekarang masih hidup. Kayaknya jadi saya tidak ada ya rabies di badan saya. Cuma mungkin itu yang pertama kali ibu dan bapak saya langsung mikir ke arah sana gitu karena kan nggak tahu anjingnya yang mana yang tabiatnya seperti apa yang gigit anaknya gitu karena saya sebagai pecinta anjing saya biasanya nggak ngasih tahu kalau saya kegigit. Saya baru ngasih tahu kayak ya sebenarnya saya digigit gitu. Karena takut kena omel juga ya. Saya takut anjingnya malah nggak boleh main lagi sama saya. Oh, I see. Gitu. Pecinta anjing sejati. Menarik ini ceritanya. Kalau dari Dokter Kartika mungkin ada yang bisa ditambahin tentang rabies, Dok? Iya. Nah ini rabies beda lagi nih dok, jadi pembahasannya lumayan luas ya. Iya. Lompat-lompat dikit-dikit dok. Iya, kalau rabies ini benar banget jadi penularannya dari anjing, tapi bukan cuma dari anjing sih, dari kucing. Kucing juga bisa. Iya, satu lagi kelelawar. Nah, jadi 3 hewan ini bisa jadi sumber penularan, jadi hati-hati. Kemudian yang kedua pasti penularannya dari gigitan, itu sebagian besar. Jadi memang si rabies ini ada di air liur. Gejalanya nggak muncul segera setelah digigit. Itu dia kenapa orang bisa kelewatan gitu, nggak dibawa ke dokter tuh karena begitu digigit tuh nggak ada gejalanya gitu. Gejalanya baru muncul 2 minggu kemudian. Rabies ini yang dikenai adalah otak. Nah, jadi bukan kayak tetanus, kalau tetanus kan tangan kaki. Kalau rabies ini otak, menyebabkan perubahan perilaku tadi jadi takut air, kemudian kejang segala macam, tangan kakinya nggak bisa bergerak segala macam. Saya bisa bilang kematian pada rabies ini 100%. Itu jadi yang seseorang yang benar-benar kena rabies itu nggak ada obatnya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, jadi hampir pasti meninggal gitu. Nah jadi yang paling penting ya sebenarnya udah dijelasin sama Mbak Syarnas bahwa kalau ada gigitan kita rawat lukanya dengan bersih, kalau bisa dibawa ke rumah sakit sih. Kemudian yang kedua disuntik vaksin rabies dan juga serum rabies supaya terbentuk kekebalan terhadap virus rabiesnya. Kayaknya sih udah benar. Udah benar ya. Udah benar soal masih hidup. Makanya rabiesnya nggak bisa berkembang. Jadi ya. Udah top deh. Papa mamahnya Mbak Syarnas sudah melakukan yang terbaik. Oke, kalau gitu kita next ke penyakit lain ya yang memang ini juga populer sih. Kalau Mbak Syarnas untuk penyandang AIDS dan juga mungkin yang AIDS plus TBC gitu, pernah dengar? Iya, tentu saya sebagai jurnalis sudah beberapa kali ya ngobrol sama mereka dan beberapa kali juga kita raising awareness about AIDS and HIV dan tidak mendiskriminasi kelompok ini gitu. Jadi beberapa kali juga malah kontak dan komunikasi terus dengan komunitas mereka. Saya tahu cerita-ceritanya, saya riset cukup banyak gitu dan saya banyak nonton film juga gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa
penyakit ini ada dan masih terus ada di sekeliling kita dengan penularan yang juga cukup tinggi gitu. Saya rasa sih ya memang orang harus banyak yang tahu ya, dan kalau tidak salah datanya paling banyak di Indonesia adalah ibu rumah tangga kan, salah satunya gitu dengan penularan yang HIV dan AIDS ini gitu. Jadi saya rasa sebagai ibu juga ada rasa untuk ingin tahu dan ingin berada di komunitas itu sih gitu, untuk membuat masyarakat lebih paham lagi mengenai hal ini. Awareness aja. Kalau TBC sendiri nggak punya pengalaman ya? Rekan sih kayaknya ada ya, dulu saya tinggal di Bekasi gitu, dan itu juga ada beberapa yang memang kena TBC dan yang saya tahu harus minum obat terus menerus gitu secara berkala kan, nggak boleh bolong gitu, dan ya kebanyakan sih habis itu batuk-batuknya luar biasa ya. Jangan sampai ada di keluarga saya juga takut gitu. Kita sebut AIDS dan TBC kebetulan karena ya sebenarnya kalau orang AIDS itu kan imunnya turun ya, jadi banyak infeksi lainnya akan ikutan gitu, termasuk TBC yang paling hits banget di Indonesia dan tidak akan berlalu begitu saja sampai jangka waktu yang tidak tahu. Mungkin kalau Dr. Kartika bisa mungkin menjelaskan lebih banyak apa saja yang mungkin kalau pada AIDS itu infeksi-infeksinya mungkin secara sekilas, Dok. Ya, kalau secara singkat HIV/AIDS itu kan kumpulan gejala ya akibat infeksi virus HIV ya yang memang targetnya adalah menurunkan kekebalan tubuh manusia ya. Nah, tapi karena menurunnya kekebalan tubuh itu jadinya banyak nih penyakit-penyakit lain yang bisa ikutan. Nah, mungkin kalau kita paling terkenal dengarnya Freddie Mercury ya. Freddie Mercury dari Queen itu kan memang openly bilang bahwa dia HIV dan ya akhirnya dia meninggal karena infeksi paru-paru. Nah, infeksi paru-paru yang mungkin nggak bisa mengenai orang normal dan sehat gitu. Jadi memang seseorang dengan HIV/AIDS ini jadi salah satu orang yang rentan tadi kena infeksi, salah satunya infeksi otak. Nah, infeksi otak yang tersering di Indonesia kebetulan, ya for information lagi, Indonesia ini juara dunia soal angka TBC. Ya, jadi juara nomor 3. Jadi benar-benar world record ya, juara ketiga di dunia dengan angka TBC terbanyak. Jadi nggak heran kalau angka TBC baik TBC paru ataupun TB otak di Indonesia ini tinggi banget gitu. Jadi TBC ini jadi penyebab yang paling banyak. Tapi ya tadi Mbak Shana sudah bilang bahwa ada obatnya ya. Minum obatnya juga nggak sebentar nih, Dok, 1 tahun, 9 bulan sampai 1 tahun. Ya tapi kalau kita kenali gejalanya lebih cepat, minum obatnya juga rajin sih bisa disembuhkan. Itu kan hanya satu penyakit di antara sekian banyak penyakit yang bisa mengenai seseorang dengan HIV/AIDS ya. Nah, masih banyak penyakit lagi yang mengancam gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah penyakitnya ya, bukan cuman bagaimana kita mengobati. Kalau untuk pasien-pasien yang akhirnya berobat dengan teratur itu kira-kira untuk kedepannya gimana? Kalau misalnya dari pengalaman dokter di rumah sakit setelah dia kena infeksi otak, kita juga ada HIV, terus kita berobat teratur, kira-kira kena lagi nggak gitu? Atau sedikit mungkin beberapa ada yang kontrol ternyata baik-baik saja gitu? Oke. Tantangannya kalau kita ngobatin seseorang dengan HIV dan infeksi lain, nomor 1 ya karena kekebalan tubuhnya udah terlalu rendah ya. Jadi sebenarnya kan seseorang itu bisa sembuh dari penyakit itu bantuan dari tubuhnya sendiri. Nah ini kebetulan tubuhnya itu udah nggak bisa lagi menciptakan kekebalan tubuh yang baik gitu. Jadi menurut saya sangat sulit mengembalikan kekebalannya sampai normal lagi ya. Jadi seseorang dengan HIV/AIDS itu baru bisa setara kekebalan tubuhnya itu setelah minum obat paling nggak 2 tahun. 2 tahun pertama itu sangat krusial untuk dia bikin kekebalan tubuhnya cukup baik dan tidak terkena infeksi-infeksi yang dari luar gitu. Ditambah lagi apalagi dengan infeksi otak nggak pakai HIV aja sudah susah banget ngobatinnya, ini lagi dengan HIV gitu. Tapi kita sebagai dokter nggak boleh hilang harapan ya. Dia tetap harus kasih nilai-nilai positif sama pasien bahwa sebenarnya semua ini ada obatnya, tapi bagaimana kamu bisa menumbuhkan semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh, 1. Dan yang kedua, semangat untuk minum obat. Karena minum obatnya nggak gampang loh. Pernah minum obat sebulan nggak, Dok? Sebulan kayaknya belum. Nggak, iya kan? Karena kita nyuruh orang dong ngasih minum obatnya. Obatnya diminum 9 bulan. Nah, kita minum obat seminggu aja hari kelima karena udah lupa. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dan dari pengalaman saya lebih sulit untuk ngasih tahu gini, ngobatin dokter dibandingkan dengan ngobatin orang awam. Karena dokter itu biasanya lebih tahu, jadi dia nggak mau menerima nasihat dari orang lain. Iya, langsung dari seorang kerabat dokter. Jadi tantangannya itu pengalaman pribadi. Jadi tantangannya itu bagaimana mempertahankan dia tetap minum obat itu, Dok. Wah, luar biasa. Jadi
ya harus kerjasama antara kita sebagai dokter dan pasiennya gitu. Tapi so far pasien kami maksudnya yang pengalaman saya yang bisa hidup normal seperti biasa berkeluarga masih banyak banget juga. Tapi yang failing juga banyak. Ya, kira cukup jelas ya dok ya. Kita juga tahu kalau untuk pasien-pasien tetanus, penularan dari mana harus jaga-jaga. Pasien-pasien yang kalau misalnya kita untuk rabies, sebelah juga dari awal seperti Mbak Syanas sehat sampai sekarang ya karena orang tuanya langsung bergerak cepat tiap kali ada sesuatu yang nggak dibiarin. Masuk juga kalau untuk AIDS dan sakit-sakit yang terkait, ya kita sekarang ada obat-obat khusus yang lebih baik dari zamannya Freddie Mercury. Makanya Freddie Mercury dia nggak bertahan, tapi kalau sekarang orangnya bisa umur lebih panjang. Cuma ya itu perlu usaha yang memang kadang nggak mudah. Tapi thank you nih Mbak Syanas Wartono. Terima kasih untuk waktunya. Dr. Markus sudah mengundang. Thank you banget pengalamannya digigit anjing berkali-kali itu. Berkali-kali ya. Inspirasional. Berkali-kali dan nggak kapok sampai sekarang. Tapi dan sehatnya nih loh, jarang sakitnya ini juga perlu dicontoh nih. Jangan-jangan Luar biasa. dokter nih kita bisa jadi sakitnya lebih sering daripada Mbak Syanas. Ya. Jangan sampai ya. Jadi harus ngikutin ya. Iya. Role model ya. Role model juga jarang sakit. Dokter Kartika juga thank you banget pengetahuannya di neuroinfeksi. Sudah membagikan. Nanti next time kalau ada session-session lain boleh dok bagi-bagi Siap. Ilmunya ke kita. Para bapak-bapak, ibu dan teman-teman sekalian, tolong ya di subscribe YouTube kita, YouTube Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI). Melakukan YouTube ini untuk edukasi ke masyarakat supaya lebih aware untuk penyakit saraf. Sekian dari kami semua, semoga membantu. Salam sehat untuk kita semua ya.